Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Halo kakak-kakak semua, perkenalkan nama saya Ismatul Salehah. Di sini saya akan menguraikan bagaimana tentang postur pembina dalam dunia pramuka. Baik kakak-kakak semua, di sini sebenarnya apa sih postur pembina itu? Jadi, postur pembina itu adalah suatu sikap yang mencerminkan kedisiplinan seorang pembina, juga ketegasan serta kepribadian, yang mana dari sikap itu bisa dicontoh oleh peserta didik atau oleh penggalang, terutama penggalang ya di sini karena kita dalam ranah penggalang. Baik, dalam postur pembina itu bisa meliputi mulai dari jalan. Di sini terus ada berbicara. Dalam berbicara juga semua nilai-nilai positif yang tentunya tetap mengarah pada dasar dharma dan trisatya pramuka. Oke, langsung saja ya. Di sini ada sikap pembina berdiri. Dari cara berdiri, seorang pembina itu harus menunjukkan sikap yang tegap dan kuat. Nah, pembina pramuka itu harus berdiri dengan tegap dan bahu yang ditarik ke belakang. Oke, dada dibungsungkan dan kaki sedikit terbuka, sejajar dengan bahu. Nah, posisi tersebut ini menunjukkan adanya rasa percaya diri dan kesiapan seorang pembina dalam membina atau mendidik adik-adik penggalang atau adik-adik siaga juga bisa, penegak juga bisa. Dan selanjutnya ada dari cara berdiri tadi, sikap siap juga. Nah, dalam sikap siap, pada saat tertentu misalnya seperti pada saat upacara, seorang pembina itu harus berdiri siap seperti seorang yang berbaris. Nah, tumitnya itu rapat, ujung kakinya membentuk sudut 45 derajat. Nah, lurus dengan di samping tubuh dan pandangannya dia lurus ke depan. Selanjutnya yang kedua, yang pertama tadi ada cara berdiri dan yang kedua sekarang ada cara berjalan. Nah, dalam berjalan seorang pembina itu harus memiliki langkah yang mantap. Kenapa? Nah, pembina itu harus memiliki langkah yang mantap. Kaki diayunkan dengan ritme yang stabil, jangan bergesa-gesa, jangan tergesa-gesa ya. Nah, di sini dalam hal ini dengan langkah yang mantap ini seorang pembina itu mencerminkan keteguhan hati dan ketenangan. Jadi seorang pembina itu harus tenang, harus tetap tenang dalam kondisi apapun. Oke, agar dapat dicontoh juga oleh seorang adik-adik penggalang. Baik, selanjutnya ada pandangan ke depan. Nah, seorang pembina itu pandangannya harus fokus, lurus ke depan dan memperhatikan terhadap sekitarnya. Selanjutnya adalah dengan cara berbicara. Seorang pembina itu harus berbicara dengan suara yang jelas, cukup keras ya, dan terdengar oleh semuanya, tapi tidak terkesan membentak. Sopan tapi tegas dan tidak terkesan membentak. Dia juga menggunakan komunikasi yang efektif. Dia menggunakan bahasa yang mudah dipahami, singkat dan tepat sasaran. Tentunya padat ya, agar adik-adik penggalang itu juga tahu maknanya pembina itu ngomong apa sih sebenarnya. Kalau bahasanya terlalu tinggi, biasanya adik-adik penggalang itu akan bingung. Sebenarnya pembina itu akan membicarakan tentang apa sih gitu. Oke. Selanjutnya dari ekspresi dan sikap tubuh. Jadi seorang pembina itu harus ramah tapi tegas. Mukanya dia harus ramah tapi tegas. Ekspresi wajahnya itu sebaiknya ramah dan terbuka, namun tetap tegas. Senyumnya juga bisa menciptakan suasana yang menyenangkan. Nah, kontak matanya, pembina harus melakukan kontak mata saat berbicara langsung dengan peserta didik. Oke.
Nah, selanjutnya ada cara berpakaian atau penampilan. Pembina harus menggunakan seragam yang rapi, bersih, dan bisa dicontoh oleh adik-adik penggalang. Mungkin itu sedikit postur pembina yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.